Bolehkah Presiden cawe-cawe atau ikut campur ke masalah politik, termasuk mengendorse calon presiden penggantinya untuk dipilih dalam pemilu? Jawabnya, boleh. Jawabnya, sekali lagi, boleh. Presiden tidak bisa dilepas dari masalah politik. Dia harus melek politik, harus. Dia adalah pimpinan politik. Presiden bahkan wajib ikut campur ke dalam masalah politik dan mengarahkan politik ke arah yang benar sesuai dengan konstitusi. Jadi, dalam masalah politik, presiden tidak boleh cuek bebek saja, tetapi dia harus cawe-cawe, Hello guys, assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas tentang bolehkah presiden cawe-cawe ke dalam masalah politik. Misalnya dengan mengendorse calon presiden penggantinya untuk dipilih dalam pemilu. Guys, kita akan tinjau masalah ini seperti biasa secara objektif ilmiah tanpa memihak ke pihak manapun kecuali hanya memihak kepada kebenaran saja. Guys, dalam ilmu ketatanegaraan ada teori kekuasaan satu bundel. A bundle of power. A bundle of power. Maksudnya adalah dia sebagai presiden akan berkedudukan sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan, sebagai orang partai, di samping juga presiden sebagai pimpinan politik, sehingga dia bisa juga cawe-cawe politik. Atau bahkan presiden juga berkedudukan sebagai manusia pribadi yang kepadanya secara alami juga melekat hak-hak dasar manusia. Saudara-saudara, sebagai kepala negara, memang presiden diharapkan menjadi negarawan yang bersikap mengayomi seluruh rakyatnya tanpa harus membeda-bedakan ras, suku, agama, daerah, maupun keyakinan politiknya. Tetapi, sebagai orang partai, dia tentu akan mengendorse orang partainya untuk jadi presiden penggantinya. Hal ini adalah wajar, seperti terjadi di banyak negara lain juga. Seperti misalnya, Presiden Obama di negara Amerika Serikat mengendorse Hillary Clinton sebagai presiden penggantinya karena mereka sama-sama merupakan kader partai yang sama. Sebagai pimpinan pemerintahan, presiden boleh campur tangan ke dalam politik sehingga pemerintah dan pembangunan masyarakat dapat berjalan stabil dan berkelanjutan. Bahkan sebagai pimpinan politik, presiden tidak boleh cuek bebek saja untuk masalah politik. Presiden tidak boleh pasif, tetapi haruslah aktif untuk mengarahkan, bahkan menengineer jalannya politik dan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori politik dan hukum tentang pengembangan masyarakat yang disebut dengan teori social engineering. Social engineering yang dicetuskan oleh Roscoe misalnya. Saudara-saudara, bukankah nantinya rakyat dan bukan presiden yang akan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi presiden dalam suatu pemilu yang netral nantinya? Yang penting untuk urusan berpolitik utamanya ketika bersikap partisan, presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam arti yang substansial. Kalau sekedar menggunakan ruang di istana sebagai tempat berembuk politik atau sekedar disajikan segelas aqua dalam rapat, itu sih cuma hal yang remeh-temeh dan ecek-ecek saja. Tidak substansial, tidak perlu dibahas. Masa hal-hal yang seuprit-uprit seperti itu harus diperdebatkan? Hanya buang-buang energi saja. Saudara-saudara,
apalagi penyelenggara pemilu dan wasitnya untuk pemilu bukan presiden, tapi KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. KPU dan Badan Pengawas tersebut adalah lembaga netral dan independen yang dipilih oleh DPR sebagai wakil rakyat. Jadi yang memilih KPU adalah rakyat juga. Saudara-saudara, yang penting ketika presiden mengendorse calon presiden penggantinya, tidak ada konstitusi maupun undang-undang yang dilanggar. Jika dibilang ada etika yang dilanggar, itu juga tidak benar, atau setidak-tidaknya bersifat sangat subjektif. Karena itu, calon presiden yang lain misalnya ini ya, yang ini misalnya loh, yang tidak ikut di-endorse oleh presiden sekarang, ya tidak usah baper lah, tidak usah baper. Masa calon presiden harus cengeng seperti itu, padahal dia akan pimpin sebanyak lebih kurang 270 juta lebih rakyat Indonesia. Ini negara punya penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Tidak main-main loh. Jadi, persoalan seorang presiden mengendorse calon presiden penggantinya itu hal yang biasa saja di sebuah negara. Itu hal yang biasa. Itu adalah sebuah proses wajar yang biasa dalam suatu dinamika politik. Apalagi karena presiden berkepentingan agar arah pembangunan yang fondasinya sudah diletakkan dan sudah dijalankan, diharapkan diteruskan secara berkesinambungan, sehingga dilanjutkan terus oleh presiden penggantinya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kebijakan cawe-cawe untuk mengendorse calon presiden penggantinya yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya di Indonesia? Ini amat menarik, karena mereka ternyata punya style dan gaya masing-masing. Bung Karno tidak mengendorse siapa-siapa sebagai calon presiden penggantinya karena Bung Karno jatuh karena dikudeta, yang disebut dengan kudeta merangkak oleh Pak Harto. Pak Harto meskipun sebenarnya diturunkan secara paksa, tapi masih sempat juga mengendorse Pak Habibie sebagai presiden pengganti. Presiden Megawati tidak mengendorse siapapun ketika menjadi presiden, karena Ibu Megawati waktu itu maju sendiri sebagai calon presiden berikutnya, tetapi kalah suara dalam pemilu berikutnya itu. Presiden Gus Dur juga tidak mengendorse siapapun sebagai presiden pengganti, karena beliau dikudeta dan diturunkan secara paksa sebagai presiden di tengah-tengah masa jabatan kepresidenannya, diturunkan tanpa suatu alasan yang jelas sama sekali. Sedangkan Presiden Habibie di saat-saat terakhir sebagai presiden masih ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden, tetapi karena ada kekisruhan politik, maka di saat-saat terakhir masa kepresidennya, pencalonannya sebagai presiden urung dilakukan, sehingga akibatnya Pak Habibie tidak sempat mengendorse calon penggantinya sebagai presiden. Presiden SBY tidak mengendorse siapa presiden penggantinya, karena kala itu Pak SBY belum punya kader yang kuat dan menonjol untuk dijadikan capres. Sekarang Pak Jokowi mengendorse calon penggantinya yang berasal dari partainya, yang berasal dari kader partainya. Itu wajar dan biasa dalam sistem dan politik di negara manapun. Saya heran ya, kenapa banyak orang sekarang yang jilus, baper, panik, hanyut terbawa perasaan, sehingga berkomentar macam-macam yang lucu-lucu tentang hal ini ketika Pak Jokowi mengendorse calon penggantinya. Hal-hal yang mereka kemukakan ini tidak pernah dilandasi kepada dasar-dasar yang rasional atau dasar-dasar sesuai hukum berlaku.
pemerintah boleh, bahkan harus berpolitik. Pemerintah termasuk ASN berhak memilih kan? Jadi mereka boleh berpolitik. Termasuk kepalanya pemerintah yaitu presiden juga tentunya harus berpolitik. Presiden tidak boleh buta politik. Karena kalau presiden buta politik dan tidak mengarahkan politik ke arah yang benar, maka jalannya politik akan ngawur dan nyasar. Nyasar kemana-mana sehingga jalannya negara ini akan kacau balau. Jadi presiden bahkan sangat dianjurkan untuk menentukan calon presiden penggantinya agar terjadi kesinambungan pembangunan bangsa ini. Toh yang menentukan siapa pastinya nanti yang akan menjadi presiden adalah seluruh rakyat Indonesia dalam pemilu nanti, bukan presiden yang sekarang sedang menjabat. Jadi siapa presiden nanti tidak ditentukan oleh presiden yang sekarang sedang menjabat. Saya ingin mengajak semua kita untuk dewasa dan objektiflah dalam melakoni perpolitikan di Indonesia ini, sehingga negara ini bisa cepat maju terus ke depan tanpa dihambat oleh hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh. Oke guys, sampai di sini dulu diskusi kali ini. Semoga tercerahkan. Dan saya Munir Fuadi undur diri. Wassalamualaikum.